Anak-anakku sekalian, selamat bertemu kembali. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan belajar tentang Yesus Sang Pengampun. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, baik terhadap diri sendiri, terhadap orang lain, maupun terhadap Tuhan. Namun demikian, tidak semua orang bila melakukan kesalahan cepat-cepat untuk meminta maaf atas kesalahannya. Demikian pula, tidak semua orang yang mau dengan senang hati untuk memaafkan atau memberi pengampunan kepada orang yang bersalah kepadanya. Apalagi jika dirasa bahwa kesalahan sungguh terlalu berat dan menyakitkan hati. Kasih yang diberikan Yesus tertuju pada semua orang, baik bagi mereka yang menderita, juga bagi mereka yang bersalah kepadanya. Yesus memberikan teladan kepada kita tentang bagaimana memberikan pengampunan tanpa batas. Hal ini yang akan kamu dalami bersama pada bagian ini, yaitu tentang bagaimana keteladanan Yesus dalam memberikan pengampunan tanpa batas kepada semua orang yang datang dan memohon pengampunan kepadanya. Sebelum kita melanjutkan pelajaran, mari kita siapkan hati kita untuk berdoa bersama dengan sikap doa yang baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas penyertaan-Mu kepada kami sampai saat ini. Berkatilah kami hari ini, teristimewa pada saat ini. Kami ingin belajar bersama, menemukan kehendak-Mu di dalam diri Yesus Putra-Mu, sehingga kami mampu untuk hidup saling mengampuni. Dengan demikian, akan terjalin kehidupan yang rukun dan damai. Bukalah hati dan pikiran kami, Bapa. Tunjukkanlah kepada kami jalan-Mu dan kehendak-Mu yang harus kami jalani sepanjang hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anakku sekalian, setelah berdoa, marilah kita mendengarkan tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran: 1. Memahami pengalaman diampuni dan mengampuni dalam hidup sehari-hari. 2. Memahami dengan mengikuti contoh Yesus mengajarkan soal pengampunan berdasarkan kitab suci Injil Matius bab 18 ayat 21 sampai dengan 35. Anak-anakku sekalian, fokuskan perhatian dan pikiran kamu untuk pelajaran kita hari ini. Pengalaman diampuni dan mengampuni dalam hidup sehari-hari. Setiap orang pernah bersalah dan meminta maaf, dan juga pernah memberi maaf. Ini ada sebuah gambar yang kamu lihat dan kamu perhatikan. Ada dua orang yang saling bersalaman dan saling memaafkan. Dalam kehidupan kita sehari-hari, ketika kita bersalah terhadap sesama seperti teman atau orang kita harus berusaha meminta maaf agar perasaan kita tenang. Dan kalau ada sesama kita yang bersalah atau menyakitkan hati kita, lalu meminta maaf, kita segera memaafkan agar perasaan kita menjadi lebih tenang, sehingga tidak ada dendam di antara kita.
Anak-anakku sekalian, marilah kita lanjutkan pelajaran dengan mengikuti contoh-contoh dan teladan hidup Yesus melalui bacaan-bacaan. Yesus mengajarkan soal pengampunan. Bacalah dan renungkan kutipan kitab suci pada Injil Matius bab 18 ayat 21 sampai 35. Yaitu gambaran Yesus tentang pengampunan. Setelah membaca dan merenungkan kutipan kitab suci pada Injil Matius bab 18 ayat 21 sampai 35, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Anak-anakku sekalian, untuk lebih memahami makna pengampunan, Ibu mengajak kalian semua untuk membaca dan merenungkan isi cerita berikut ini. Cerita tentang pengampunan Tuhan. Dalam kehidupan kita, sering kita lihat bahwa tidak semua orang bila melakukan kesalahan cepat-cepat untuk meminta maaf atas kesalahannya. Demikian pula, tidak semua orang yang mau dengan senang hati untuk memaafkan atau memberi pengampunan kepada orang yang bersalah dan berusaha meminta maaf atau mohon pengampunan padanya. Apalagi jika dirasa bahwa kesalahan sungguh terlalu berat dan menyakitkan hati. Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan orang sulit untuk memaafkan atau juga orang yang sulit untuk memberi maaf atas kesalahannya. Yaitu antara lain A. Karena keinginan untuk mempertahankan harga diri atau wibawa. B. Karena gengsi. Dan C. Karena sikap egois dan mau menang sendiri. Ketidakmampuan memaafkan atau mengampuni dapat mengakibatkan A. Menumbuhkan rasa dendam yang sesungguhnya dapat merugikan diri sendiri. B. Orang yang bersalah pada akhirnya menanggung rasa bersalah secara berkepanjangan. Dan C. Tumbuhnya permusuhan dan kebencian. Meminta maaf atau memberi pengampunan sesungguhnya dapat menguntungkan baik bagi yang bersalah maupun bagi orang yang telah dirugikan. Dengan mau mengampuni ataupun mau meminta maaf akan dapat menjadikan hati kita tenang, tentram, damai, jauh dari segala permusuhan dan dendam. Bahkan dengan memaafkan atau meminta maaf, hubungan kita dengan sesama dan dengan Tuhan akan tetap terjalin dengan harmonis dan menyenangkan. Yesus berfirman, "Bukan aku berkata kepadamu,
bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Pengampunan itu tanpa batas, tanpa perhitungan, karena pengampunan kepada sesama tidak mungkin dipisahkan dari pengampunan Allah. Yesus melakukan pengampunan kepada perempuan yang kedapatan berzina. Kepada perempuan yang berdosa ini, Yesus tidak mengadili, tetapi memberi kesempatan kepada perempuan tersebut untuk berubah dan tidak melakukan dosa lagi. Yesus memberi kesempatan kepada pendosa itu untuk bertobat. Kesediaan untuk mengampuni merupakan kualitas spiritualitas yang tinggi. Semakin mampu mengampuni, berarti kita semakin diperkaya oleh kasih Allah, semakin dimampukan untuk dipakai sebagai alatnya secara tepat. Hidup damai, tentram, dan penuh dengan kasih akan kita capai apabila kita dapat saling mengampuni satu sama lain. Keberanian untuk meminta maaf adalah suatu pertanda keseriusan dalam mewujudkan pertobatan. Pernahkah kamu dengan berani menyampaikan maaf atas kesalahan? Pernahkah kalian memaafkan teman? Makna apa yang kalian peroleh dengan memaafkan? Bagaimana perasaanmu ketika kesalahanmu dimaafkan? Apa yang diajarkan Yesus tentang memberi maaf? Apa kebiasaan yang akan kalian lakukan sebagai bentuk penghayatan dan perwujudan atas pelajaran ini? Itulah beberapa pertanyaan menjadi bahan refleksi dalam diri kita sekalian. Baiklah anak-anakku sekalian, pelajaran kita hari ini sampai di sini. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa bersama dengan sikap doa yang baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, hari ini kami belajar tentang Yesus Sang Pengampun. Tuhan Bapa yang Maha Kasih, semoga apa yang kami belajar pada hari ini dapat bermanfaat dalam diri kami dan sesama kami. Agar kami dapat belajar caranya memberi maaf dan meminta maaf terhadap siapa saja di sekitar kami yang melakukan kesalahan terhadap diri kami, ataupun sebaliknya kami yang melakukan kesalahan terhadap sesama kami. Maafkan kami agar kami terus meneladani contoh hidup Putra-Mu. Demi memuji dan memuliakan nama-Mu kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.